Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Anitya Rufika, saya dari kelas PTIK 2A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu yakni Bapak Nanang Abdul Rahman MKom. Nah, materi yang saya akan bahas yaitu tentang merancang pengalamatan jaringan. Ada jenis-jenis sistem operasi jaringan. Yang pertama yaitu sistem operasi jaringan berbasis teks, yaitu sistem operasi yang proses instalasinya, user diharapkan untuk menghafal sinteks, min sinteks, atau perintah DOS yang digunakan untuk menjalankan suatu proses instalasi sistem operasi jaringan tersebut. Yang kedua ada sistem operasi jaringan berbasis GUI, yaitu sistem operasi yang dalam proses instalasinya, user tidak perlu menghafal perintah DOS atau bahasa pemrograman yang digunakannya, dengan catatan menggunakan perintah-perintah yang berupa gambar atau simbol. Selanjutnya ada fungsi sistem operasi jaringan. Yang pertama, mengelola dan memanfaatkan sumber daya jaringan yang telah terbuat. Kedua, melaksanakan proses monitoring status dan fungsi beberapa elemen suatu jaringan. Ketiga, menyediakan layanan keamanan jaringan bagi multiple user yang terkoneksi dengan suatu jaringan. Ada sistem operasi jaringan yang digunakan dalam masing-masing komputer. Yang pertama yaitu sistem operasi jaringan server. Nah, sistem operasi jaringan server ini biasanya dipasang pada satu atau lebih perangkat komputer yang bertugas sebagai server. Kedua, ada sistem jaringan klien. Nah, sistem jaringan klien ini merupakan sistem operasi yang banyak digunakan pada perangkat komputer yang secara berfungsi untuk mengakses sekaligus meminta layanan dari server. Ada node pada jaringan. Node atau bahasa latinnya itu nodus atau simpul adalah salah satu titik sambungan, titik redistribusi, atau titik akhir komunikasi atau beberapa terminal peralatan. Selanjutnya ada segmen pada jaringan. Nah, segmentasi penjaringan adalah tindakan atau praktik membelah jaringan komputer menjadi subnetwork, masing-masing menjadi segmen jaringan. Ada keuntungan segmentasi jaringan. Yang pertama, keamanan yang lebih baik. Kedua, siaran akan dimuat ke jaringan lokal. Struktur jaringan internal atau jaringan internal ini tidak akan terlihat dari luar. Ketiga, berisi masalah jaringan, membatasi efek dari kegagalan lokal di bagian lain dari jaringan. Selanjutnya ada IP address. IP address ini adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. Nah, IP address ini terdiri atas 32 bit, binary digit atau bilangan duaan, angka biner yang dibagi dalam 4 oket atau byte terdiri dari 8 bit. Setiap bit mempresentasikan bilangan desimal mulai dari 0 sampai dengan 255. Ada subnetting. Nah, subnetting ini adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil atau subnet. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.